Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin kita mulai Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema cara bertaubat dari harta riba. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Irfandoni Tarmizi Hafizahullah. Kajian malam ini insya Allah spesial karena diselenggarakan oleh Rabi Consulting dan Amna Property bekerjasama dengan KPMI Depok. Jadi KPMI itu singkatan dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil wilayah Depok. Bapak, Ibu, Iwani, Ahwati Fillah, memasuki inti acara kita, Islam mengajarkan kita untuk selalu optimis. Bagi sebagian kita, penyesalan pernah mendapatkan atau membelajarkan harta melalui jalan ribawi mungkin sedang mengatui. Tapi Islam memberikan solusi. Cara yang pertama agar harta bersih dari riba adalah dengan bertaubat dan tidak lagi melakukan riba. Lalu bagaimanakah cara untuk bertaubat dari dosa riba? Mari tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfandoni untuk penyampaian pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semoga senantiasa Allah memberikan karunia nikmatnya pada kita, dan di antara nikmat tersebut kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, yang mana tema kajian kita pada malam hari ini yaitu cara bertobat dari harta riba, yang mana Allah menciptakan tabiat manusia yaitu sering melakukan kekhilafan atau juga lupa. Jadi memang tabiatnya Allah ciptakan kita sering melakukan kesalahan. Karena itu Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un, sering melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz khata'. Khata' menunjukkan seringnya melakukan kesalahan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang paling baik setelah melakukan kesalahan yaitu orang yang terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah pasti maha menerima taubatnya ketika hamba tersebut bertobat dan kembali kepada Allah. Dan bertobat ini merupakan sifat seorang mukmin, yang mana Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang beriman kepada Allah, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, yang merusak orang lain, atau merusak dirinya, mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka segera bertobat. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang-orang beriman, Allah mengatakan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu menzalimi orang lain, diantaranya melakukan riba. Yang mana riba ini
dampaknya sangat merugikan bagi orang lain, menzalimi orang lain. Kemudian auzalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa, merugikan diri mereka sendiri. Kemudian mereka zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Kemudian segera mereka meminta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera meminta ampun kepada Allah. Dan siapakah yang menerima taubat? Yaitu pasti Allah. Allah Maha menerima taubat. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak, orang beriman tidak akan terus melakukan dosa tersebut. Sedangkan wahum ya'lamun, mereka mengetahuinya. Kalau itu adalah sesuatu yang perbuatan dosa, maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bertobat dari harta riba ini? Maka para ulama telah mengumpulkan dari dalil-dalil syariat cara bertobat kepada Allah. Ada 3 syarat. Yang pertama yaitu dengan berhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian menyesali. Syarat kedua yaitu menyesali telah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Nah, syarat ketiga berjanji untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini adalah syarat taubat. Ya, syarat taubat jika berkaitan dengan hak Allah. Nah, jika ada berkaitan dengan harta manusia, maka ada tambahan yang keempat. Nah, maka yang keempat ini ada rinciannya. Yang pertama, jika harta yang kita ambil dari manusia tersebut dengan cara paksa atau mencuri, ya, artinya dengan cara tidak keridhaan dari orang yang kita ambil hartanya, maka kita wajib mengembalikan harta tersebut kepada orang yang kita zalimi. Ya. Dan jika kita tidak mengetahui orang tersebut atau dikenakan, ya, atau orang tersebut sudah meninggal, kalau tidak kita ketahui, misalkan dia sudah berpindah atau kitanya yang sudah pindah, ya, atau karena orang tersebut sudah meninggal, maka kita bisa dengan cara mengeluarkan harta tersebut kita salurkan pada fakir miskin, dan kita niatkan pahalanya untuk orang yang telah kita ambil hartanya. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ketika membeli budak dari seorang, ya, kemudian ketika beliau akan membayarnya, beliau pun menghitung uang masuk ke rumahnya. Tetapi ketika beliau keluar, tidak mendapati penjual tersebut, sudah tidak ada lagi. Maka beliau mengatakan, ya, bahwa ini akan saya berikan untuk si fulan tersebut. Dan jika dia kembali memintanya, saya akan berikan, dan pahala sedekah ini untuk saya, dan saya akan menggantinya, tetap memberikan uang ini pada orang yang telah tidak pergi tadi. Nah, inilah dalilnya, bahwa ketika kita mengambil harta dari orang yang kita curi atau kita korupsi atau kita rampas, maka wajib kembalikan pada orang tersebut. Kalau seandainya tidak kita ketahui lagi, maka wajib disedekahkan kepada fakir miskin atau untuk sarana umum. Nah, seandainya harta tersebut berkembang di tangan kita, misalkan kita curi atau mengambil uang perusahaan, kita kembangkan, ya,
dan hasil pencurian tersebut tumbuh berkembang dengan usaha kita. Maka bagaimana cara bertobatnya? Maka terjadi perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa uang yang telah kita curi dan seluruh perkembangannya wajib kita berikan kepada orang yang kita ambil uangnya tersebut. Ya. Dalilnya karena Rasulullah SAW mengatakan laisa li'riki zalimin hakun. Orang yang keringat atau hasil usaha orang yang zalim itu tidak ada nilainya, tidak ada haknya. Juga dalilnya pendapat Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ada 3 orang yang terkurung di dalam gua, dan salah satunya dia mengatakan amal solehnya agar kepada Allah agar dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari gua tersebut. Dia menyebutkan bahwa dia pernah memiliki karyawan, kemudian karyawannya tersebut tidak mengambil gajinya. Kemudian dia kembangkan gajinya tersebut, akhirnya banyak tumbuh kembang hasil ternaknya. Kemudian tiba-tiba karyawan itu datang dan orang tersebut mengatakan seluruh perkembangan hewan tersebut diberikan pada orang tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa untuk harta yang diambil dengan tanpa kerelaan dari pihak yang lain tersebut, jika berkembang, maka uang yang telah dicuri nilainya dikembalikan dan perkembangannya tersebut dibagi 2. Separuh untuk yang memiliki harta yang dicuri dan separuh lagi karena orang yang telah mengembangkan. Dalilnya yaitu sebagaimana Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar, mereka mendapatkan pinjaman dari Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau pulang dari Irak. Ya. Abu Musa al-Asy'ari menitipkan harta Baitul Mal. Maka Abdullah menggunakan harta tersebut untuk modal dagang. Beliau beli barang, ya, begitu juga Ubaidillah. Kemudian Umar mengatakan, apakah yang lain, tentara yang lain dapatkan pinjaman dari Abu Musa al-Asy'ari? Maka mereka katakan tidak. Maka Umar pun marah. Berarti pinjam ini karena kalian adalah anak khalifah Amirul Mukminin. Maka beliau pun marah. Beliau memerintahkan seluruh uang tadi dan perkembangannya dimasukkan Baitul Mal. Maka Abdullah bin Umar mengatakan ini tidak adil. Ya. Maka beliau tidak mengatakan tidak adil. Seandainya uang tersebut terjadi kerugian, kami menjamin. Kami menjamin, artinya kami akan menggantinya. Nah, maka hak kami jika ada keuntungan kami minta separuhnya. Maka diiyakan oleh sahabat yang lain, maka Umar pun setuju, akhirnya keuntungan dibagi 2. Nah, ini adalah jika transaksi tersebut pada transaksi yang tidak diridhoi oleh lawan transaksinya. Bagaimana jika riba? Nah, ada pun riba, tentunya seringnya transaksi tersebut saling ridho, ya, saling rela. Pihak yang melakukan tersebut, kedua belah pihaknya saling merelakan. Ya. Maka walaupun dalam kerelaan, hukumnya tetap haram, karena Allah yang mengharamkan riba. Jadi kerelaan tersebut tidak bisa menjadikan harta tersebut halal. Maka yang namanya riba tetap haram. Nah, bagaimana cara bertobat jika transaksi yang pernah kita lakukan ada ribanya? Yang pertama, jika kita memang tidak mengetahui kalau transaksi tersebut yang kita lakukan merupakan diharamkan Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, ya, solusinya bagi orang yang tidak tahu ini, yaitu sebagaimana mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sudah sampai padanya peringatan ayat tentang pengharaman riba, maka segera berhenti. Ya. Maka kalau sebelumnya karena tidak tahu sudah ada transaksi dilakukan dan belum turun ayat riba belum turun, maka bagaimana? Allah mengatakan falahu ma salafa wa amru ilallah.
Ya, maka yang transaksi yang uang-uang yang telah diambil dari riba tersebut, maka berhak baginya, hati halal baginya. Dan semoga Allah menerima taubatnya. Jadi kalau kita memang tidak mengetahui transaksi tersebut sebelumnya diharamkan karena riba, maka yang telah kita ambil, ya, maka itu tidak wajib kita keluarkan. Tetapi yang belum kita ambil tidak boleh kita ambil. Ya, ini adalah bentuk taubat kita, maka berhenti, maka tidak boleh kita ambil lagi bunganya misalkan, atau tidak boleh lagi kita membayarnya, ya, tidak boleh lagi membayar bunganya. Nah, bagaimana jika kita memang dari awal sudah mengetahui bahwa ini haram, tapi kita tetap melakukannya? Baik itu karena kekhilafan kita, disebabkan khilaf ini disebabkan nafsu, takut, khawatir. Ya, kalau tidak melakukan ini nanti dirinya atau keluarganya akan makan apa? Ini adalah akibat dorongan dari nafsunya atau bisikan dari setan yang terus mengganggu, yang membisikkan sehingga ragu untuk meninggalkan, ragu terhadap rezeki Allah Ta'ala. Nah, dari awal sudah mengetahui ini adalah haram, ya. Maka tetapi akhirnya bertobat kepada Allah karena keimanannya, kemudian zakarullah, ingat kepada Allah, kemudian akhirnya bertobat. Maka ya menyesali, tidak kembali akan melakukannya. Selanjutnya, maka harta yang telah diambil selama dia lakukan itu wajib dihitung. Ya, wajib dia hitung berapa yang sudah didapatkan dari transaksi riba tersebut. Maka diberikan kepada fakir miskin. Nah, kalau seandainya orang bertobat ini sendiri, dia dalam keadaan fakir miskin. Karena dengan dia bertobat akhirnya tidak memiliki pendapatan, otomatis menjadi orang fakir miskin. Maka ya boleh bagi dirinya untuk mengambil jika masih ada sisa uang yang riba tersebut untuk kebutuhan pokok dan sisanya diberikan pada fakir miskin lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang belum diambil, kalau tadi yang sudah diterima. Adapun untuk yang belum diambil, yang belum diterima dari transaksi riba, maka tidak boleh diambil, wajib berhenti. Nah, inilah cara ya dalam bertobat kepada Allah dari harta yang haram secara singkat, karena untuk agar lebih maksimal tema kita ini, kita akan diskusi dan tanya jawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan Ustaz dan ilmunya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami rasa insya Allah banyak pertanyaan ya dari Bapak Ibu terkait dengan cara bertobat dari harta haram, dari harta riba, atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya, dipersilakan. Jadi ada 4 hal yang ingin kami sampaikan sebelum sesi tanya jawab. Yang pertama adalah nanti yang kami prioritaskan adalah yang raise hand. Jadi bagi Ibu jika memang ada pertanyaan yang urgent, mungkin bisa raise hand, atau kalau misalkan nanti memang belum ada yang raise hand, kita ke kolom chat ya, kita tanyakan, kita akan sampaikan. Lalu yang kedua, mohon sebutkan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang ketiga, pertanyaan dilakukan secara singkat, padat, dan jelas. Serta kalau bisa hanya satu pertanyaan, supaya Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya bisa ada waktu untuk bertanya juga kepada Ustadz. Dan yang terakhir, yang keempat, pertanyaan cukup sebutkan si penjual atau si pembeli atau fulan gitu ya, atau fulana. Jadi mohon jangan menyebutkan tanpa menyebutkan latar belakang ya, suku, ras, golongan dan sebagainya. Jadi langsung singkat padat aja. Baik, ada yang bertanya, dipersilakan bisa melalui langsung raise hand atau di kolom chat. Ada? Oke, kalau misalkan silakan. Ada yang bertanya? Ya, Ustadz, mungkin kalau belum ada bertanya, mungkin saya dulu Ustadz ya, boleh Ustadz ya, izin Ustadz. Silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Ya Ustadz, jadi Ustadz ada pertanyaan Ustadz, terkait dengan harta riba Ustadz.
Ya, jadi misalkan apa namanya, boleh tidak kalau misalkan kita menggunakan menggunakan suatu apa namanya, menggunakan jasa bank, misalkan untuk pembayaran internasional atau online. Karena kalau misalkan menggunakan kartu kredit kan ini jelas haram, Ustaz. Tapi ini ada bank konvensional yang kartu debit ya, tapi kartu debit ini powerful ya, power karena setara dengan kartu kredit, tapi ini kartu debit. Tapi yang jadi masalah ini dari bank konvensional, Ustaz. Apakah ini apa termasuk diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Karena belum ada solusi yang lainnya. Bank syariah belum ada yang menggunakan kartu debit ini, Ustaz. Yang powerful ya, yang powerful seperti kartu kredit, Ustaz. Tapi kartu debit. Transaksi tersebut penting atau kebutuhan darurat Uh, atau kebu Penting dan kebutuhan, Ustaz, karena pembayaran, misalkan kalau misalkan kita mau iklan ya, Ustaz ya, mau iklan di sosial media seperti di Facebook, Instagram, dan juga pembayaran seperti pembayarannya apa namanya untuk internasional, itu tidak bisa dilakukan jika menggunakan kartu debit yang biasa. Ya, bisa dilakukan dengan kartu kredit, tapi masalahnya kan kartu kredit seperti itu, Ustaz ya, ini kartu debit tapi dari bank konvensional itu bagaimana hukumnya, Ustaz? maka perlu kita lihat ya, kita bahas dulu. Karena pertama yang ingin kita ketahui dulu bahwa riba itu ada dua jenis ya. Yang pertama riba pada utang piutang, hukumnya haram dan dibolehkan jika karena darurat. Ya. Yang kedua riba dalam jual beli, transaksinya dalam jual beli. Maka ini haram dan berubah menjadi halal jika karena hajat kebutuhan. Jadi kebutuhan kita ada 3 tingkatan di dalam Islam. Pertama daruriyat, kemudian hajiyat, kemudian tahsiniyat. Yang daruriyat itu memang darurat. Artinya tidak ada pilihan lain dan kita terpaksa ya untuk melakukannya yang berkaitan dengan harta, nyawa, agama, kehormatan, darah. Ya. Nah, ini yang darurat. Hajiyat itu masih ada alternatif lain. Tetapi kalau tidak kita lakukan, kita akan menjadi kesulitan untuk melakukannya. Ini hajiyat. Maka dalam riba jual beli ini menjadi boleh karena tingkatan kedua ini. Kalau dalam utang piutang pada tingkatan yang pertama karena darurat. Nah, kemudian tadi kita lihat dalam kartu debit ini adalah dikarenakan kita memiliki tabungan di bank konvensional. Maka uang kita di bank konvensional dipakai oleh bank tersebut, pasti dipakai oleh mereka sebagiannya. Kalau akadnya adalah akad tabungan, sebagian lagi mereka memang ada dari tabungan tersebut mereka cadangkan jika diambil oleh nasabahnya. Tapi sebagian itu pasti mereka kembangkan, investasikan, depositokan. Dan kita mendapatkan bunga. Ya. Maka kalau bisa, kalau memang kita butuhkan, minta kepada kartu debit tersebut agar tidak ada bunganya. Ya. Nah, terus muncullah tolong menolong dalam berikutnya, masalah kedua itu tolong menolong karena ada uang kita di bank tersebut digunakan untuk transaksi riba. Maka kalau sifatnya tolong menolong ini wallahualam, kalau kena hajiyat ini masih dibutuhkan karena tidak ada alternatif lain dalam cara pembayaran yang tadi kita lakukan. Jadi solusinya ya minta dulu untuk tanpa adanya tambahan bunga di kartu debit kita tersebut. Kemudian ya kalau tidak bisa, maka lihat kebutuhan belanja kita itu. Ya, apakah dia betul-betul darurat atau tidak. Nah, kalau
darurat maka boleh, kalau tidak maka ya hukumnya haram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allah. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang rehsan Ustaz dari Bu Feni Rosmanita. Silakan Bu Feni. Mas Rizky mohon Bu Feni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Saya Feni dari Bandung. Mau bertanya tentang, jadi ini beli rumah ya Ustadz dengan bank konvensional, karena memang developernya hanya menawarkan lewat bank konvensional itu, dan waktu itu suami belum paham tentang riba ya. Nah, sudah berjalan 5 tahun cicilan, mau dilunasi dipercepat tidak bisa karena memang belum keluar sertifikatnya. Memang belum dipecah sama developernya. Nah, developernya memang punya perjanjian dengan bank, kalau memang tidak dilunasi gitu ya, kalau terjadi macet itu akan di buyback oleh developernya gitu. Jadi akhirnya menurut saya sih tidak ada itikat baik dari developer untuk mengurus SHM. Nah, kami sih sampai saat ini masih mencicil ya, karena ya istilahnya sudah 5 tahun mencicil gitu. Jadi istilahnya mempertahankan hak gitu. Padahal sebenarnya ingin dilunasi percepat gitu. Tapi kalau dilunasi percepat, kita belum mendapatkan SHM gitu. Itu solusinya gimana ya Ustadz? Dilepaskan saja atau gimana ya Ustadz? Kalau dilepaskan sih kebetulan suami belum belum berkenan gitu, karena memang sudah mencicil 5 tahun. Ya, Begitu pertanyaannya. kita diskusi ya dengan jamaah yang lain juga, dengan Pak Reza. Baik, nah kasus ini yaitu padahal kita sudah melakukan pembayaran ya kepada cicilan kepada perbankan, dan dulu kita melakukannya disebabkan ketidaktahuan kita bahwa ini di dalam hukum Islam dilarang. Artinya ini terdapat riba karena talangan dari bank. Kemudian tentunya hak kita yaitu sebagai seorang muslim tadi, yang mana Allah memberitakan kita bahwa jika tahu tersebut hal itu adalah haram, maka kita segera bertobat kepada Allah. Ya, maka oleh karena itu, karena keimananlah akhirnya kita bertobat kepada Allah. Ternyata ada unsur kezaliman dari pihak developer, di mana kezaliman mereka seharusnya mereka sudah membuat sertifikat pada rumah kita. Nah, ini adalah kewajiban mereka. Ya. Tapi mereka menunda-nunda, padahal sudah 5 tahun belum juga dikerjakan. Nah, bagaimana solusinya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Maka bentuk taubat kita yaitu segera jadi developernya mengatakan kapan akan selesai SHM-nya, Ibu? Mas Rizky mungkin bisa tolong open mic lagi ke Bu Feni. Jadi kalau jadi kita sampai follow up ke bank pusatnya, yaitu bank yang bersangkutan di pusat, dan sepertinya memang model begini tuh sudah banyak dilakukan Ustadz. Jadi mereka kayaknya tebakan kita ya, pihak developer itu jadi menggadaikan SHM induk gitu dari perumahan tersebut gitu. Mungkin untuk modal kerja. Jadi kalau kita telepon gitu ya ke banknya, mereka selalu beralasan bahwa paling cepat akhir tahun, dan itu sampai tahun ke-5 begitu. Nah, ini mungkin butuh yang lain juga ya, saya minta. Berarti di sini ada apa ya Bu? Ada tindak apa ya, pihak lain kalau ada yang tahu juga. Karena saya juga pernah mendapati kasus seperti ini.
ya sudah bahkan akhirnya developernya kabur. Ya, ternyata suratnya sudah digadaikan lagi, dia tidak bisa meneruskan proyeknya. Nah, khawatirnya ibu terus mencicil melakukan riba ini pada bank ini, ternyata developernya kabur, ibu tidak mendapat sertifikat. Ya, maka saran saya sebagai takut kepada Allah, sebagai seorang muslim takut kepada Allah itu bertobat pada Allah. Nah, kemudian dapat cobaan dari Allah Ta'ala, ternyata termasuk developer yang bermasalah. Ya. Nah, ibu akan percuma, makin rugi banyak ibu mencicil tiap bulannya, ternyata nanti nggak ada sertifikatnya karena developernya kabur. Atau bank pun tidak bisa mengurusnya. Akhirnya padahal sudah lunas tapi tidak sertifikat. Nah, ini perlu ibu konsultasi dengan pihak hukum menurut saya. Ya. Ya, Ustadz, ini memang ada sebagian developer seperti itu Ustadz, memang Ustadz. Jadi disekolahkan gitu ya sertifikatnya untuk modal kerja mereka. Dan mereka akibatnya apa mungkin karena COVID atau hal yang lainnya tidak bisa bayar Ustadz, akibatnya konsumen yang dikorbankan gitu Ustadz. Kebetulan saya pribadi pernah hampir korban Ustadz, developer tersebut ya, di rumah sekarang, tapi alhamdulillah sudah selesai Ustadz, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz. Kita ke ini Ustadz, ke pertanyaan chat Ustadz, karena belum ada yang resen lagi. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin resen itu kita prioritaskan. Dari Pak Didik, Assalamualaikum Ustadz, saya karyawan gaji lewat bank konvensional. Nah, namun tabungan, jadi sekalian nabung di situ Ustadz, namun potongan mungkin biaya admin Ustadz ya, per bulan, itu lebih besar dibandingkan bunga yang diterima Ustadz sebulan. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apa bisa kompensasi gitu karena biaya adminnya lebih besar daripada bunga yang didapatkan, jadi masih oke gitu Ustadz, atau bagaimana? Ya. Coba Ustadz. Pertanyaan, apakah administrasi bisa kita tutup dari bunga? Ya. Jadi ditutup aja administrasi dari bunga. Allah Ta'ala, administrasi tersebut memang hak dari bank. Ya, karena mereka memang butuh pekerja untuk mengurusi hal tersebut. Maka itu hak mereka. Adapun riba, bunga itu kalau menurut teori perbankan itu adalah hak kita. Ya, hak kita. Jadi yang hak bank mereka boleh mengambil administrasinya kalau memang administrasi tersebut jasa dari pencatatan dan segala macam real yang mereka keluarkan, maka itu adalah hak mereka. Adapun hak kita yaitu bunga, tetapi dalam Islam bunga tersebut adalah diharamkan. Maka kita tidak boleh mengambil bunga tersebut dan kita tidak boleh memotong dari jasa orang yang memang harus kita keluarkan. Nah, kalau kita mengambil berarti kita memanfaatkan jasa tersebut, ya, memanfaatkan bunga tersebut, maaf. Berarti kita memanfaatkan bunga tersebut untuk kebutuhan kita. Memang kewajiban kita untuk membayar jasa orang lain berupa administrasi tersebut. Allah Ta'ala tidak dibolehkan hukumnya. Baik Ustadz, jadi lebih baik ini aja Ustadz ya, tabungan konvensional jadi ini aja, jadi penampungan sementara, tapi tetap menggunakan bank syariah Ustadz ya, tabungan bank syariah. Nah, ini sebetulnya ya. Fokusnya menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, saya fokusnya menjawab pertanyaan, adapun solusi lebih baik, nah ini jauh lebih baik. Karena tidak dibolehkan kita membiarkan uang kita di bank konvensional. Ya. Karena apa? Karena ya jelas itu diharamkan di dalam Islam. Karena akarnya adalah riba dan utang piutang. Dibolehkan hanya karena darurat. Dan termasuk darurat kalau menerima gaji. Nah, kalau sudah terima gaji, maka harus kita ambil. Terus bagaimana kalau masih bersisa? Karena kalau simpan di rumah bisa hilang, maka buka di bank rekening yang menggunakan akad-akad sesuai Islam. Ya, Allah Ta'ala, maka harus dipindahkan ke bank-bank yang menggunakan akad-akad Islami. Baik, saat jazakallah khairan. Iya. Baik, izin Zat untuk ada yang resen dari Bu Nia. Silakan Bu Nia, Mas Rizky mohon dibantu open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia dari Bekasi, Ustadz. Ya, silakan Ibu Nia. Mau ditanyakan seperti ini, Ustadz. Sekitar seminggu yang lalu ada teman
orang tuanya sakit Ustadz, sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Lalu diasumsikan dia harus segera operasi seperti itu, sekitar 3 hari kemudian harus segera operasi dan dia membutuhkan dana sekitar 150 juta. Beliau sudah meminjam dana ke beberapa teman tapi tidak ada karena nominalnya cukup besar Ustadz. Akhirnya terpaksa dia menyekolahkan menggadaikan ya Ustadz ya surat rumahnya ke bank konvensional seperti itu Ustadz. Nah, menurut Ustadz bagaimana dengan kejadian seperti itu Ustadz, keadaan yang mendesak dan akhirnya terpaksa dia meminjam uang ke bank konvensional dengan menjaminkan sertifikat rumahnya gitu. Atau mungkin seandainya pun ada kejadian-kejadian yang mendadak gitu Ustadz, selain kasus seperti teman saya tadi sakit atau apa dengan meminjam uang ke bank konvensional seperti itu dengan menjaminkan barang atau sertifikat atau BPKB yang ada, itu bagaimana Ustadz dengan keadaan yang sangat terpaksa? Ya. Syukran. Terima kasih Bunia. Allah mengatakan waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turtum ilaih. Sudah jelaskan kepada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Maka di antara yang diharamkan yaitu riba dalam utang piutang. Dan kita menjadi dibolehkan ketika memang terpaksa, terutama berkaitan dengan seandainya berkaitan dengan nyawa, ya maka ini termasuk terpaksa, maka hukumnya boleh karena tidak adanya pinjaman yang lain. Tapi walau alam mungkin saya tidak tahu apakah bisa dengan BPJS. Ya. Maka mungkin itu jenis kebetulan si orang tersebut tidak menggunakan BPJS dan pengalaman pribadi Ustadz ya untuk BPJS juga tidak semuanya di cover Ustadz gitu. Kalau hanya beberapa option aja, tapi untuk keseluruhan tidak semuanya di cover gitu. Nah, baik. Jadi boleh, karena terpaksa boleh. Baik. Ya. Setelah itu bertaubat pastinya ya Ustadz. Karena dalam melakukannya itu sebetulnya memang dia tahu haram, maka ya sudah dibolehkan, hukumnya halal, bukan nggak perlu tobat karena memang halal. Tobat itu dari dosa. Baik, terima kasih Ustadz. Syukran Ustadz atas jawabannya. Ya. Syukran Mas Reza. Ya, Bunia, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita ingin ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ini namanya mungkin nanti bisa dijelaskan ya, Redmi Note 9. Namanya ini Ustaz, belum diedit sepertinya. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Mas Rizky, tolong dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana mau nanya. Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Fajria di Cilincing. Ya. Waktu belum hijrah, belum mengenal riba, pernah minjam duit ke bank konvensional untuk membeli rumah. Lalu rumah itu dijadikan kontrakan. Terus kalau sekarang udah tahu itu hukumnya riba, harus dijual atau gimana ya Ustaz? Udah lunas Ibu? Belum, masih 3 tahun lagi. Cicilannya? Iya. Ya, maka karena ketidaktahuan tidak ada berdosa, tapi begitu tahu wajib berhenti. Ya, maka berhenti, tobat, maka wajib tobat, maka tobatnya yaitu menyesali dan akan berusaha untuk meninggalkannya. Kalau tidak meninggalkan berarti belum bertobat. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan riba itu. Tapi Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum ya. Maka bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk segera melunasinya supaya tidak terus dalam dosa. Karena sudah mengetahuinya. Maka solusinya kalau memang tidak ada uang tunai yang lain, ya bisa dengan cara menjualnya atau mencari pinjaman yang tidak ribawi dari yang lain, kita akan cicil. Nah itu cara bertobat. Ya, Allah Ta'ala alam. Silakan kalau mau tambahan.
Ya, Bu Fajra mungkin ada tambahan, mungkin bisa di open mic lagi, Mas Rizky. Silakan Bu. Sudah Ustadz, syukron. Jadi Ya. harus Oh, iya. dijual, Ustadz. Intinya berkorbannya itu Bu, transaksi ilmunya halal, tidak wajib dijual, tapi kalau memang tidak ada uang lain untuk melunasi hutang ribanya itu, maka ya sebaiknya dijual supaya segera terbebas dari dosa riba tersebut. Baik Ustadz. Syukron Ya. Ustadz. Jazakallah khair. Oh iya Ki. Insya Allah. Sepertinya pertanyaan ini banyak Ustaz ya di kalangan masyarakat Indonesia Ustaz. Yang dulunya belum paham, namun Masya Allah ketika hidayah menyapa jadi paham Ustaz. Mungkin ini banyak mewakili pertanyaan yang lainnya Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum. Silakan kita ke Abu Syafia. Mas Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Afan, Ana ini Ustaz bekerja di salah satu instansi militer. Maaf, siapa dan di mana? Ana hamba Allah di Cimahi Ustaz. Ya. Ana profesinya sebagai militer Ustaz. Ya. Ana sehari-hari menjabat di bagian sopir atau driver itu Ustaz. Ya. Kadang-kadang Ana diperintahkan untuk melayani yang bukan dari instansi Ana, jadi maksudnya di instansi yang lain gitu, tapi masih sama-sama di TNI gitu Ustaz. Nah, di situ kadang Ana mendapatkan fee atau uang tips atau uang makan itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Karena kan beda tempat gitu. Dan Ana udah mendapatkan gaji dari pemerintah gitu. Gaji Ana kan ini nggak bukan dari komandan gitu, tapi dari penghasilan dari pajak gitu kan yang kita tahu sendiri. Itu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Saya perjelas lagi Pak. Mengapa bekerja di instansi lain itu memang bagian dari tugas atau bagaimana Pak? Nah, bagian dari tugas karena Ana ada surat perintahnya, ada diperintah sama komandan gitu. Jadi ada perintah, cuman kadang dikasih tips gitu dari uang kantong pribadinya gitu, Ustaz. Bukan dari, kadang kan kalau ada kita komandan kita atau orang yang kita layani. Dari orang yang kita layani, Ustaz. Padahal memang pekerjaan tersebut kita bagian dari tugas kita. Bagian dari tugas kita, karena memang anak sehari-harinya nyopir. Ya, baik. Maka kalau memang itu bagian dari tugas kita, berarti tugas itu sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Ya. Maka kita tidak berhak lagi mendapatkan tips dari orang yang kita layani. Karena dalilnya jelas bahwa sahabat Ibnu Lutbiyah ketika beliau mengatakan diperintahkan Nabi bekerja memungut zakat. Dan dia ada gajinya dari pemungut zakat sebagai amil. Ya, amil itu ada gajinya dari zakatnya tersebut. Kemudian dia katakan ini hadiah. Ya, ketika saya bekerja ambil zakat, maka Nabi marah, menegur. Maka ini nyata menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan pekerjaan tidak boleh kita menerima hadiah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Ini menjadi harta yang haram. Allah Ta'ala. Gimana Pak? Asif, satu lagi Ustaz, apabila itu anak kemarin kan ini mengganjal Ustaz ya, terus anak sampaikan ke komandan karena beliau yang memerintahkan anak gitu kan. Izin komandan, anak kadang kalau melayani beliau-beliau kadang dikasih uang tips atau uang makan. Bagaimana hukumnya? Apakah halal atau tidak? Ya boleh, itu ini rezeki kamu gitu kan. Cuman kalau orang kan banyak yang masih ini ya bermudah-mudahan dalam rezeki gitulah. Sedangkan kalau yang bersifat makanan itu bagaimana Ustadz? Kadang kalau uang mungkin bisa kita masukkan ke dalam bagian uang riba itu Ustadz. Bentar. Jadi komandan kita mengizinkan kita untuk menerimanya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu.
Siap, Bu, merapat ke atas, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu, siap, merapat ke atas, Bu. Di bawah ini, parkir di luar, Bu. Baik. Saya di luar, Bu. Saya parkir di luar, Bu. Ya, seperti Ustaz. tadi ya, silakan Pak. Silakan Ya, Pak. Van tadi kepotong ada ini dipanggil beliau. Ya. Komandannya mengizinkan, berarti komandan itu wakil dari negara yang menugaskan kita ya. Nah, kalau memang diizinkan oleh komandan, maka ulalang ini jadi boleh. Ya, menjadi boleh gitu, Ustaz. dengan izin dari komandan. Ya, Oh, kita melaporkan dari komandan ya. nah, syukron jazakallahu khairan Ustaz ya. Afan ini udah ada Ya. panggilan ini. Ini Ya. lagi masih kerja ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga selalu dilindungi oleh Ta'ala. Baik, mohon izin saat kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan jika Bapak Ibu yang ingin langsung resen dipersilakan. Kalau tidak kita langsung ke kolom chat. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Sekarang ini lagi hit investasi melalui Bitcoin. Apakah itu termasuk riba Ustadz? Karena tidak ada akadnya. Terima kasih Ustadz. Ya. Apakah riba Bitcoin ya? Allah Ta'ala Bitcoin ini tidak ada aturannya. Suatu negara pun tidak ada yang mengaturnya ya, nilainya itu. Maka para ulama mengatakan ini sangat gharar karena tidak ada aturan yang mengatur tentang Bitcoin ini. Dalam artian ketika nilainya tidak diatur oleh suatu negara, maka dia akan berkembang enggak jelas. Bisa jadi harganya sangat mahal dan kadang-kadang bisa jadi hilang. Dan bahkan kalau servernya itu hanya angka-angka dalam server ya dan komputer ya. Ya kan, Pak Reza? Iya Ustaz. Ya, investasi dan memang itu masih masih belum terlalu jelas Ustaz ya terkait Bitcoin ini. Nah, dikhawatirkan itu gharannya tinggi. Ya, bisa jadi gharar pada nilainya dan ada kemungkinan hilang harta, maka para ulama mengharapkannya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, Ustaz. Ya. Ya, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan dari Pak Yudi. Nah ini Masya Allah beliau sebagai Ketua KPMI Depok Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah Pemkot menggunakan dana CSR Bank BUMD Konven untuk program wakaf bergilir tanpa bunga untuk membantu permodalan usaha para UMKM? Nah itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ya. Dana CSR-nya. Ada dana dari bank konvensional ini jelas riba. Nah, bolehkah pemerintah kota menggunakan untuk membantu orang-orang yang usaha kecil menengah ya dalam dana mereka? Nah, untuk membantu mereka dan ini sifatnya akan wajib dikembalikan karena wakaf tadi kan, wakaf itu wajib dikembalikan. Nah, berarti para ulama tadi sudah kita jelaskan, taubat dari harta yang haram itu diberikan pada orang fakir miskin. Maka atau sarana umum. Maka dibolehkan uang tersebut digunakan untuk pemanfaatan orang banyak. Ya. Salah satunya tadi dipinjamkan dan wajib dikembalikan untuk kebutuhan orang banyak. Nah, itu dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala. Walaupun akadnya wakaf Ustaz ya, berarti wajib balik juga Ustaz ya, wakaf. Wakaf wajib balik. Kalau wakaf wajib balik. Tapi selama caranya pun tidak bunga. Jadi dipinjamkan ke UMKM itu tanpa bunga. Itu syaratnya. Berarti seperti kord Ustaz ya, utang piutang biasa ya. Iya, utang piutang biasa. Baik Ustaz. Jazakallah Ustaz. Izin ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, apakah GoPay dibenarkan dalam transaksi dan diskon yang berlaku? Ini pertanyaan yang sering berulang Ustaz. Mungkin masih banyak yang mempertanyakan hukum ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. GoPay adalah alat pembayaran yang sah di negara kita. Artinya BI sudah membuat aturan tentang GoPay merupakan alat pembayaran yang sah. Maka jika dia sebagai pembayaran yang sah, maka sudah boleh
dalam Islam pun membolehkan jika hanya sebagai alat pembayaran. Tetapi bagaimana hukum berikutnya kalau terdapat diskon atau cashback dari pihak GoPay-nya? Maka wallahu ta'ala banyak peneliti yang memberikan hukum tentang cashback atau hadiah dari GoPay ini. Maka saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan bahwa GoPay ini, kita transaksi dengan GoPay ini adalah sama seperti kita menabung. Ya, jadi kita bukan jual beli dengan GoPay, tapi kita menabung, menaruh uang kita, dan mereka berkewajiban akan mengembalikan uang kepada kita, baik nilainya, ya, yang jelas BI mengatur untuk tidak boleh mereka ambil, wajib dikembalikan pada nasabah, baik apakah untuk pembayaran kita dan segala macam. Itu artinya akan utang piutang di dalam Islam, karena wajib dikembalikan. Nah, maka kita akadnya adalah utang piutang dengan GoPay tersebut, maka kita tidak boleh menerima hadiah berupa cashback atau potongan. Ini menjadi riba. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, berarti selama tidak ada diskon tidak ada masalah Ustaz ya? Insya Allah. Kalau hanya sebagai pembayaran maka tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Baik, syukur Ustaz. Baik Ustaz, izin Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ingin raise hand, insya Allah kita ada sekitar 10 menit sebelum kita berakhir kajian pada malam hari ini insya Allah. Baik dari Bu Elisa Putri, saya izin bertanya, apakah boleh atau haram beli barang dengan cara kredit? Sementara saya butuh barang itu mendesak sekali. Sementara kalau beli cash, uangnya belum cukup. Bagaimana Ustaz? Berarti jual beli ini jangan cara nyicil Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Kalau pertanyaannya hanya menjelaskan pertanyaan tentang jual beli kredit, maka hukumnya dibolehkan karena masih termasuk keumuman dari firman Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Maka jual beli kredit ya, termasuk dari jual beli, maka hukum asalnya adalah boleh. Selama tidak ada transaksi yang diharamkan. Contoh, ketika yang diharamkan itu seperti terlambat bayar, ada denda, maka ini haram hukumnya. Atau kreditnya mendapatkan talangan dari pihak ketiga, maka ini haram. Ya, ini yang diharamkan. Kalau tidak ada yang diharamkan, maka hukum asalnya boleh. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, dari Ibu Diana Depok, tanya Pak Ustaz, apa doa agar terbebas dari riba Ustaz? Karena alhamdulillah sudah ikhtiar juga Ustaz. Syukran. Maka tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kemudian bisa caranya dengan bertauhid kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah dengan cara di antara doanya yaitu Allahumma kfini bihalalikan haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ya, jangan sampai kita melakukan yang haram. Semoga dengan terus menajak kepada Allah, ya, kita diberikan kecukupan yang ta'ala hanya dari harta yang halal saja, terhindar dari yang haram. Allah ta'ala. Syukur Ustaz. Izin Ustaz, alhamdulillah ini ada yang resen Ustaz. Silakan Bu Rita. Mas Rizky mau dibantu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya Rita dari Magelang. Ustadz, saya mau tanya, sebelum hijrah, dulu saya kerja di bank. Bank itu konvensional, tapi juga melayani yang syariah. Nah, dalam yang syariah itu dulu, memang ada akadnya ya Ustadz, akan tetapi apabila nasabah meninggal dunia, itu akan mendapatkan 20 kali saldo yang mengendap di rekening. Apakah itu termasuk riba, Ustadz? Terima kasih. Saya belum paham, Ibu. Ulangi lagi, Bu. Ketika nasabah menabung. Iya, jadi misalnya nih, nasabah. Bagaimana, Ustadz? Itu di unit syariahnya apa di unit konvensionalnya? Di unit syariahnya. Unit syariah. Jadi misalkan saya menabung, ya, misalkan
10 juta, kemudian saya meninggal, maka saya akan mendapatkan berapa? 20 kali saldo yang mengendap. Berarti 10 juta kali 20 itu. Kok bisa Bu ya? Ya, Enggak. makanya itu termasuk riba bukan ya Ustadz? Enggak, saya ingin nanyakan itu akarnya seperti apa di bank syariah kok bisa seperti itu? Jadi akadnya ada yang mudarabah mutlakah. Kalau waktu itu Asuransi. akadnya Ini asuransi ya Bu ya? bukan tabungan. Jadi tabungan sejenis syariah. Akadnya dulu waktu saya kerja di sana itu mudarabah mutlakah. Jadi menjanjikan di nasabah itu apabila nasabahnya nanti meninggal, nanti ahli warisnya mendapatkan 20 kali saldo dari saldo yang mengendap nasabah tersebut. Jadi setiap nasabah tuh banyak yang tertarik dengan tabungan itu, Ustadz. Allah alam, saya nggak tahu. Termasuk riba Ya, bukan? ya namun ya betul Ustadz, ini yang kami ketahui juga Ustadz, ini biasanya dibanding dengan asuransi, Bu Lita. Kebetulan dulu saya pernah kerja di bank syariah, kita juga ada produk seperti ini juga, ya. Dan ini biasanya dibundling, jadi bukan murni tabungan ya, tapi ada kerjasama dengan perusahaan asuransi juga, perusahaan asuransi syariah biasanya. Jadi dikemas, dibundling dengan asuransi Ustaz. Nah ini saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Baik Ustaz. Baik Ustaz, mohon izin ada pertanyaan dari chat. Ini kebetulan direct message sepertinya penting Ustaz ke saya. Ya, jadi apa Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya ya jika mengantarkan Ustaz karyawan bank di tempat kerjanya, apakah termasuk tolong menolong dalam riba atau bagaimana Ustaz? Ya, ketika kita tahu bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang dilarang dalam Islam, maka tidak boleh kita membantunya. Ya, karena ini termasuk tolong menolong dalam maksiat pada Allah. Betul. Yang bertanya sudah tahu jawabannya. Oh ya, baik. Berarti hindarkan Ustaz ya? Tidak boleh. Bukan. Oh tidak boleh, ya tidak boleh. Ya, baik, baik Ustaz. Oke, kita lanjut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, maaf, ini Ustaz mau bertanya lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau misalkan meminjami nama ke orang lain Ustaz untuk membeli barang yang sangat dibutuhkan, namun dia karena nama dia sudah di blacklist, mungkin di checkingnya bermasalah Ustaz. Ya. Itu boleh apa bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Kalau jual belinya dibolehkan syariat boleh, kalau jual belinya dilarang syariat tidak boleh karena membantu dalam maksiat pada Allah. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya kita bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang di mana perusahaan tersebut meminjam dana untuk menyelamatkan perusahaan. Ya, mungkin ini menggunakan ribawi saat pinjamannya, karena kondisi keuangannya dulu karena COVID ini Ustaz. Apakah bagaimana satu hukumnya sebagai karyawannya Ustaz? Kalau karyawan yang tidak mengurusi masalah itu, ya boleh kalau selama pekerjaan kita halal dengan tempat kita bekerja tersebut, halal kita mendapatkan gajinya. Ya itu. Maka kalau memang kita ditugaskan untuk hal yang haram itu, maka tidak boleh kita melakukannya, menjadi haram. Karena kaidahnya orang yang berdosa itu hanya haram bagi dirinya. Adapun kita bertransaksi dengan orang tersebut maka halal. Orang bercampur harta halal dan haram, kita halal transaksi dengan mereka. Itu kaidahnya. Baik Ustaz, mungkin karena sudah mendekati waktunya, mungkin kita tutup Ustaz. Mungkin Ustaz ada closing statement mungkin Ustaz, tafadhol Ustaz. Sebelum ditutup Ustaz, mungkin ada pesan-pesan.
Jadi baik, sebagai seorang Muslim kita hendaknya terus belajar, ya, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak di dalam Islam, agar kita menjadi mukmin yang lebih baik setiap harinya. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus dalam hidup yang baik di dunia ini dan dimatikan dalam keadaan Islam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya serta Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait riba, consulting, dan Amna Property, Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram, FB, LinkedIn, maupun YouTube kami. Baiklah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.